Cek 1 2 3. Baik rekan-rekan semua, sekarang balik lagi di channelnya Mas Odet. Buat hari ini kita bakal buat video rawatan anis merah pasca mabung, karena kemarin juga banyak yang nanyain kalau misalkan rawatan pasca mabung itu seperti apa. Nah, kebetulan sekarang di tempat kita ada 1 ekor burung anis merah yang pasca mabung. Kita nanti buatkan video rawatannya gimana gitu. Siap anak-anak? Nah, balik lagi anak-anak ya. Siap. Kita sekarang bikin video gimana sih rawatan anis merah pasca mabung. Apakah ada perbedaan atau seperti apa pola rawatannya? Karena kan banyak informasi juga, ada yang di full prodong, ada yang di ablak, ada yang banyak metode rawatan. Nah, kalau misalkan ala di tempat kita itu seperti apa pola rawatannya. Nah, kita lihat dulu ya burungnya ya. Oke, teman-teman, ini burung pasca mabung. Pasca mabung ya. Ya, sudah selesai sih mabungnya, cuma tinggal beberapa metode untuk pengkondisian burung. Ya. Nah, oke, bisa dicek tuh. Burungnya baru beres bulunya. Baru beres ya. Kelihatan dari kotorannya masih becek ya, masih lembek, masih gede-gede juga. Nah, itu indikator kalau metabolisme burungnya sedang drop. Nah, karena kan kalau mabung itu secara alamiah burung mau emosi maupun birahinya ketika molting itu turun, karena dia fokus untuk merontokkan bulunya dan berganti dengan bulu baru. Nah, salah satu caranya dia itu dengan menurunkan panas suhu tubuh, sehingga burung-burung yang mabung itu cenderung diam karena fokus untuk merontokkan bulu-bulunya. Nah, sekarang gimana sih cara buat pengembalian agar nanti burungnya bisa cepat kondisi lagi gitu rawatannya? Oke. Kesehariannya kayak gimana? Saya bahas rawatan untuk burung pasca mabung ya, Mas. Boleh ya. Iya. Nah, kalau saya sih nggak terlalu ekstrim untuk memelihara burung supaya cepet-cepet gacor, kondisi ya. Cepet kondisi. Saya nggak terlalu ambisi ke sananya sih. Yang penting nanti burung juga bisa mengadaptasi dengan dengan alaminya masing-masing. Ya, rawatannya kalau saya simpel sih. Kalau sempet dijemur boleh. Sekarang boleh kan berarti jemur ya. Kondisinya udah beres bulunya. Boleh jemur, tapi jangan kelamaan, maksimal 20 menit lah kalau saya. 20 menit, ya. Kalau rawatannya hariannya saya ablak aja biarin. Kalau pagi-pagi dibuka aja kerodongnya. Malam paling saya kerodong. Oh, berarti pengerodongannya dilakukan ketika malam hari saja. Betul, ya. Kalau siang sudah beres mabung, kalau siang saya ablak aja. Diablak aja. Ya. Untuk EF-nya kebetulan ini burung udah mapan ya, Mas ya. Udah mapan, udah ada 4 tahun atau 3 tahunan lah kurang lebih. Kalau EF-nya saya kasih 3 ekor jangkrik tiap hari. Per hari ya? Tiap hari 3 ekor jangkrik. Kebetulan semuanya di atas juga ada burung-burung yang pasto ya. Kalau ini pasto ya belum dimandikan juga. Baru jemur-jemur dikit lah, tipis-tipis biar badannya hangat. Oh, berarti kalau misalkan ketika mabung juga tetap dikasih ekstra puding? Tetap. Oh, kalau di kita dikasih ya? Tetap. Kalau kita mau mabung, mau pasca setelah selesai mabung, saya tetap dikasih. Soalnya saya kan berkaca dari alamiah ya. Ya, betul. Di hutannya juga kan kalau mau mabung, kalau sudah selesai bung tetap makanannya, Mas. Tetap makan EF, tetap makan cacing, tetap makan jangkrik, tetap kalau disangkar kan tetap pakan pur ya. Pakan pur tetap, kalau nggak dikasih pur ya mati, Mas. Jadi tetap ya nggak dibeda-bedain ketika mabung juga. Burung ini tetap dipenuhi kebutuhan proteinnya. Karena kan secara logika juga ketika burung molting itu otomatis burung sangat membutuhkan tenaga ekstra untuk merontokkan bulu-bulunya gitu ya. Jadi nggak ada terlalu ekstrim untuk perawatannya sih kalau menurut saya. Kalau yang udah beres mabung, mandi semaunya, ada selang-selang waktu santai dimandikan gitu ya. Oh, berarti tetap dimandikan juga. Tetap. Ketika mabung juga dimandikan. Tetap. Berarti
tetap kena air ya. Tetap. Karena kan banyak rekan-rekan juga, itu sih tergantung metode pemeliharaan. Kalau di kita ketika mabung, ketika banyak-banyaknya bulu rontok tetap dimandikan Tetap ya. dimandikan, iya. Kalau yang mabung, nah ada jeda waktunya Mas Ada Odet. jeda waktu. Misalkan kalau burungnya mabung, saya suka 4 hari sekali. 4 hari sekali ya. Kasihan juga kan kotorannya banyak Mas. Oke. Nah, kotorannya banyak, takutnya mengganggu Proses kesehatannya. mabungnya ya. Mengganggu proses mabungnya juga, mengganggu proses kesehatannya juga. Jadi tetap kebersihan sangkar selalu diutamakan ya, meskipun dalam kondisi mabung juga gitu ya. Sekalian kita bahas, kasih app-nya aja ya Boleh, sekalian. boleh. Nah, kalau ketika pasca mabung ini berapa ekor? Tetap 3? Saya yang ini tetap 3. Tetap 3 ya. Berarti buat konsistensi jangkriknya tetap dikasih 3 ekor ya. Tetap kasih 3 ekor. Oke. Kalau yang pasca mabung. Jadi tetap ya kebutuhan nutrisi, kebutuhan proteinnya harus tetap dipenuhi gitu, karena secara alamiah juga di alamnya mereka tetap mencari makan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih Mas Odet. Jadi nggak terlalu banyak digenjot juga ya, kasihan juga ke burungnya ya. Saya tidak terlalu suka memaksakan burung supaya Cepat kondisi gitu ya. cepat gacor. Bisa Mas, sebetulnya bisa. Bisa ya. Sebetulnya bisa burung ini biar cepet gacor. Gimana caranya? Itu caranya kalau saya jot aja F-nya. Jangkriknya kasih 5. Kalau mau kasih ya. 7. Tapi kan kalau kita kalau di sini mencoba untuk menormalisasi, jadi nggak terlalu ekstrim buat perawatannya. Nah, ini kan burungnya habis mabung. Nah, untuk ke proses kondisi itu berapa lama Mas? Kalau alon-alon asa kelakon sih Mas, kalau menurut saya 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Itu udah kelihatan burung kondisi lagi ya? Kondisinya stabil. Birahinya stabil, emosinya stabil, di lapangan juga insya Allah bisa tampil. Seperti itu. Nanti kelihatan kotorannya mengecil ya dan kering-kering gitu. Jadi nanti kalau misalkan rekan-rekan semua ada anis merah yang pasca mabung, nah itu jangan ingin terburu-buru untuk gacor lagi. Karena kan secara alamiah burung itu ada proses gitu kan. Ketika bulunya rontok, kemudian tumbuh yang baru, nunggu beres. Nah, nanti secara perlahan metabolismenya kembali normal ya. Normal lagi. Nah, kalau udah normal mah yakin bakal gacor. Kalau jantan ya, kalau jantan bakal gacor, bakal bunyi-bunyi, bakal teler juga gitu ya. Soalnya Mas ada juga teman saya, dia pengen burungnya cepet-cepet ikut ke lomba. Jadi pasca mabung dia genjot terus yang meledaknya kan emosi sama birahinya kurang stabil. Perform di lapangan juga nggak bisa kondisi. Motah manuknya gitu ya. Burungnya loncat-loncat burungnya ya. Birahinya over. Makanya kita ya biarkan aja biar kayak air mengalir gitu Mas prosesnya. Ada prosesnya gitu ya semuanya juga. Ada prosesnya biar burungnya juga nanti bisa kondisi sendiri. Karena secara natural juga mereka punya sinyal untuk mengembalikan si metabolismenya baik kembali, cuman bisa didorong dengan pemberian ekstra puding secara konsisten gitu. Nah, seperti itu betul. Oke, sekarang kebetulan saya barusan udah dikasih jangkrik 2 ekor. 2 ekor ya? 3 ekor. Terus sekarang kita dibandingkan aja dulu ya. Sambil dibersihkan sangkarnya udah aduh saregsek cek bahasa Sunda namanya teh. Udah sangat kotor gitu ya. Jadi buat rekan-rekan yang komen-komen juga gimana burung anis saya pasca mabung kok banyak diamnya jadi nggak gacor. Nah, sebetulnya itu tadi telah dijelaskan juga, itu adalah siklus alamiah dari burungnya. Jadi kita jangan terlalu ingin cepat-cepat burungnya gacor lagi, karena ada proses waktu untuk si burung mengembalikan metabolismenya secara alami gitu. Betul Mas Odet. Nah, gitu ya, sambil nunggu burungnya mandi seperti biasa. Bagi kita itu kebersihan sangkar nomor 1. Burungnya juga udah kosong tuh. Udah habis ya. Udah habis. Burungnya udah habis.
kita coba kasih di pur baru refill aja. kembali ya. Tuh kotorannya dilihat ya. Kalau burung belum kondisi itu becek, gede-gede, berair juga gitu. Nanti kalau kondisi mah bakal lebih kering, kotorannya kecil-kecil kering. juga. Ini kalau menurut saya burung ini untuk proses masa pengembaliannya ke on fire-nya untuk kita coba-coba ke lapang atau gacor di rumah dulu sekitar kurang lebih ya. Ya. Saya prediksi ini burung kurang lebih 2 mingguan lagi baru bisa kondisi. 2 minggu setelah mabung ya. Ya. Kalau ini kan udah lumayan agak ada 1 bulan lebih lah dari proses beres mabungnya, terus tumbuh bulu. Nah, prediksi saya ini 2 minggu lagi burung ini bisa diajak jalan-jalan lah. Jadi pasca mabung itu ada waktu lumayan agak panjang buat pengondisian emosi dan metabolisme si burung, kurang lebih 1 bulan lebih ya. Iya. Mau ke 2 bulan. Nah, setelah sana burung bisa mulai gacor, bunyi, bahkan teler-teler juga. Kebetulan itu mandinya bagus juga. Bagus juga. Tuh burungnya alhamdulillah sehat ya. Burungnya alhamdulillah sehat. Nah, untuk teman-teman yang mau baru merawat anis merah, saya sarankan belinya dari trotol aja yang jaminan jantan. Biar jelas ya ke depannya. Biar jelas ke biar depannya. Nggak mubazir juga waktu gitu kan. Biasanya ini juga kan kita rawat setiap musim trotol, kita rawatan, kita beli trotol, jadi dirawat ya. Dirawat. Nah, hasilnya juga enggak, alhamdulillah ya, bagus-bagus. Ini dikasih buah-buahan juga ketika mabung. Kalau saya dikasih berarti semua ya, nggak ada pantangan, nggak dikasih ini, semuanya dikasih, mulai dari buah-buahan, ekstra puding jangkriknya, hewaninya juga dikasih. Jadi tetap nggak dikurangin karena mencoba untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si burung. Nah, seperti itu Mas, betul. Kita rawatannya mudah sekali lah, jangan diambil ribet kalau anis merah. Gitu ya. Jadi rekan-rekan, ini lagi proses pembersihan. Nanti setelah dibersihkan, burungnya masuk, kita angin-anginkan sebentar dan nanti ditunggu video selanjutnya. Cek, balik lagi rekan-rekan. Nah, kebetulan sekarang burungnya udah beres mandi, kita tinggal masukkan ke dalam sangkarnya kembali. Gitu ya. Lumayan ada lebih dari 1 menit, 2 menitan lah burungnya mandi. Sangkarnya juga udah beres, udah bersih. Tinggal setelah ini kita lakukan proses angin-angin sambil penjemuran, Ayah. Betul. Biar melatih memancing agar metabolisme burungnya kembali stabil. Boleh kita angin-anginkan dengan masteran. Kurang lebih proses penganginan ini 10 menitan lah ya. 10 menitan nanti sampai jemur 10 menit sampai 15 menit. Setelah itu ke tempat yang teduh. Betul. Nanti dikerodong lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti ini udah masuk proses pengondisian ya. Betul. Mulai di kerodong atau gimana kesehariannya pasca mabung ini? Pasca mabung kalau burung ini saya lagar aja. Dilagar ya? Kalau siang sampai mau menjelang maghrib, burungnya dilagar aja, malam baru dikerodong. Pagi-pagi seperti biasa keluarkan, embunkan. Burungnya kalau pagi-pagi udah lumayan rajin berbunyi. Rawatannya simpel sih Mas, kalau burung yang sudah adaptasi dengan pola rawatan kita. Enak ya? Enak. Jadi burungnya ngikutin pola rawatan kita secara keseharian. Jadi saya coba buat review ya dari awal. Jadi burung pasca mabung itu pagi-pagi diembunkan, setelah itu ke tempat yang teduh, diangin-anginkan sampai sore, kemudian sore menjelang maghrib kemudian dikerodong kembali gitu ya. Jangan lupa dikasih ekstra puding 3 ekor jangkrik kalau di kita. 4 hari sekali mandi bersihin gitu ya. Kalau sekarang sudah rawatan menuju pengkondisian, kalau bisa untuk mandinya 2 hari sekali aja cukup. 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Oh, berarti maju proses pengondisian burung 2 hari sekali. 2 hari sekali. Mandi dan bersihin kandangnya gitu. Seperti itu. Nanti secara alamiah juga si burungnya bakal ngikut
kondisi, ditandai dengan kotorannya mulai mengecil, kemudian rajin ngeplong ya, Rajin rajin ngeplong, bunyi, ada teler juga. ada teler-teler juga nanti kalau mulai kondisi gitu ya. Seperti itu perawatan pasca mabung di tempat kita bersama Kang Nana. Siap. No ribet-ribet ya, kita mencoba secara Alamiah aja ya. alamiah, mencoba untuk mengadaptasikan burung pasca mabung. Pasca mabung. Terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa tonton ya, di like dan Subscribe. Gitu Siap. rekan-rekan. Nanti kita bakal buatkan video-video tentang peranis merahan yang ada di Kota Tasikmalaya. Oh ya, besok Mas Odet, besok kebetulan hari Minggu ya. Hari Mas Minggu. Odet. Tanggal 25 Mei kita bakal ikut gelaran lagi ya. Gelaran lagi. Siang Janapati kita terjunin lagi ke lapangan. Mudah-mudahan ada hokinya. Gitu. Kang Nana buat rawatan pasca mabung. Terima kasih. Nanti kita bakal buatkan video-video selanjutnya. Siap.